Dari Mu'adz bin Jabal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inti atau pokok daripada segala perkara adalah Islam dan tiang penopangnya adalah salat. Hadis riwayat HR Tirmizi. Salat adalah merupakan tiang agama. Siapa yang mendirikan salat berarti dia telah menegakkan agama. Tetapi siapa yang meninggalkan salat berarti pula dia telah meruntuhkan, telah merobohkan agama itu. Dalam kesempatan lain Rasulullah juga menyampaikan bahwa pertama-tama difardukan Allah atas manusia dalam urusan agama adalah salat. Dan yang pertama-tama pula dihisap di akhirat kelak juga adalah salat. Oleh sebab itu, makanya sangat pantas kepada kita untuk menyempurnakan salat kita. Menyempurnakan salat sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku ini salat, kata Rasul. Bagaimana kita bisa melihat salatnya Rasul? Tentu kita mempelajari melalui sunnahnya, melalui hadis-hadisnya, melalui para ulama, alim ulama dan guru-guru kita yang mengajarkan kepada kita. Sehingga kita bisa melaksanakan salat sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Islam kepada kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Orang-orang yang bisa memfokuskan hatinya menghadap Allah. Sehingga salatnya itu benar-benar sesuai dengan tuntunan. Dia seperti orang yang salat berhadapan dengan Allah. Tetapi ketika dia tidak bisa merasakan bahwa dia melihat Allah, dia harus meyakini bahwa Allah melihat dia ketika dia melakukan salat itu. Kemudian di dalam ayat 9-nya dijelaskan, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, serta orang yang memelihara salatnya. Artinya adalah orang memelihara waktu salatnya, orang yang memelihara bacaan salatnya, dia menyempurnakan bacaan salatnya sesuai dengan yang diajarkan Islam kepada kita. Kemudian dalam ayat 10-nya surah Al-Mu'minun ini disebutkan, ulaika humul warisun, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, alladzina yarisunal firdausi hum fiha khalidun, yakni yang akan mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Inilah sangat penting kepada kaum muslimin untuk kita melaksanakan salat secara khusyuk, salat secara sempurna. Ketika kita bisa melakukan salat yang khusyuk, insya-Allah Allah akan membalasi dengan surga firdaus sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Al-Mu'minun ini. Lebih lanjut, Ibnu Mas'ud pernah bertanya pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasul menjawab, salat pada waktunya. Kemudian ia bertanya lagi, amal apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu ia bertanya lagi, amal apa lagi ya Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Salat adalah merupakan amal yang sangat tinggi nilainya, bahkan dibandingkan dengan berbakti kepada ibu dan bapa, dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, maka kedudukan salat adalah yang paling utama. Dalam kesempatan lain Rasulullah menyampaikan, wa'lamu anna khaira a'malikumus salat. Ketahuilah bahwa amal kalian yang paling baik adalah salat. Jadi salat adalah merupakan amal yang paling baik. As-salatu fi awali waktiha.
salat pada awal waktu. Ini yang dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian bagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah kepada kita agar kita bisa melakukan salat yang khusyuk itu, maka bisa kita pelajari dalam beberapa cara. Yang pertama, kita harus mengikuti tata cara salat yang benar. Insya Allah dengan tata cara salat yang benar, kita akan bisa melakukan salat yang khusyuk itu. Yaitu tata cara yang benar adalah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh agama kita. Dan dikerjakan dengan tumakninah. Jadi salat kita jangan terlalu berburu-buru. Jadi antara satu gerakan dengan gerakan lain, ada berhentinya, ada jedanya, ada tumakninahnya. Inilah yang sehingga salat kita tidak terburu-buru. Dilakukan dengan niat yang ikhlas sehingga salat kita bisa menjadi salat yang khusyuk. Ini yang pertama. Lalu cara salat khusyuk yang kedua adalah dengan memahami bacaan daripada salat itu. Ketika kita memahami apa yang kita baca, insya Allah hati kita, pikiran kita bisa fokuskan menghadap Allah. Sehingga kita tidak terjadi banyak orang yang dalam salat. Kadang-kadang bisa dia menemukan barangnya yang hilang. Justru dia ingat ketika dalam salat. Ada juga orang begitu takbiratul ihram, langsung dia bisa membayang-bayangi sebuah cerita sampai di akhir salat nanti selesai lagi cerita itu. Inilah model-model contoh-contoh daripada salat yang tidak khusyuk. Jadi dalam salat tidak fokus menghadap kepada Allah. Oleh sebab itu tata cara kedua agar salat kita khusyuk adalah dengan memahami bacaan daripada salat itu. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dalam hati kita bisa mengingatnya bahwa dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehingga gerakan ucapan mulut kita, hati kita bisa kita sinkronkan sehingga terjadilah salat kita insya Allah khusyuk. Lalu poin yang ketiga untuk tata cara salat khusyuk adalah kita harus memfokuskan, yaitu fokus mata kita kepada tempat sujud kita. Kita menghindarkan godaan-godaan harus melirik ke kanan. Kita harus melirik ke kiri, melirik ke depan, atau melirik ke belakang. Maka semuanya itu kita jauhkan. Kita rasakan bahwa salat kita ini adalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka ketika kita salat itu seolah-olah kita melihat Allah. Tetapi ketika engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah pasti melihat kita yang sedang melakukan salat itu. Kita takbir, Allah menyaksikan kita. Kita sujud, Allah menyaksikan kita. Bacaan demi bacaan, gerakan demi gerakan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cara yang ketiga. Sehingga kita fokus dalam salat kita. Kita rasakan bahwa dalam salat kita berhadapan dengan Allah. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan semuanya. Maka kita fokuskan. Lalu cara yang keempat adalah lingkungan tempat salat kita usahakan lingkungan yang bersih, lingkungan yang nyaman, lingkungan yang tenang. Sehingga dengan kebersihan itu, dengan nyamannya suasana kita, dengan tenangnya tempat kita beribadah melakukan salat, insya Allah salat kita akan bisa khusyuk. Lalu cara yang kelima adalah kita menganggap bahwa salat kita yang kita lakukan ini adalah salat yang terakhir. Kita mengingat akan kematian.
Ketika kita salat zuhur hari ini, kita akan rasakan bahwa ini adalah salat zuhur kita yang terakhir. Ketika salat asar kita yakinkan diri kita bahwa ini adalah salat asar saya yang terakhir. Begitu pula ketika salat maghrib dan isya, kita rasakan dalam hati kita bahwa ini adalah salat kita yang terakhir. Dengan demikian kita akan bisa benar-benar merasakan fokusnya, merasakan keikhlasannya, merasakan kekhusyuan dalam setiap gerakan dan bacaan kita itu. Karena kita merasakan bahwa ini adalah momen-momen yang terakhir kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sebuah cerita, ada seorang Syekh Ibnul Mulkin mengingatkan kepada kita. Dia mengatakan, bila kau sedang rukuk, jangan kau bayangkan usiamu panjang sampai i'tidal. Bila kau sedang i'tidal, jangan engkau bayangkan usiamu berlangsung sampai kondisi sujud. Bayangkanlah surga ada di kananmu dan neraka ada di kirimu, dan siratal mustaqim ada di telapak kakimu. Kalau cara begini yang engkau lakukan salat, insya Allah salat yang khusyuk itu akan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu yang menurut daripada Syekh Ibnul Mulkin. Khusyuk adalah menjadi bukti keikhlasan kita kepada Allah. Dengan keikhlasan orang bisa khusyuk dalam salatnya. Oleh sebab itu kita merasakan betul, rasakan keikhlasan kita dalam beribadah hanya kepada Allah semata. Mudah-mudahan dengan cara begitu Allah menjadikan salat kita ini salat yang khusyuk. Lebih lanjut dalam suatu kesempatan, Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW memasuki masjid. Lalu seseorang laki-laki masuk dan salat. Setelah selesai salat, ia datang dan bersabda, selesai salat ia datang dan memberikan salam kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab salamnya. Kemudian Rasul berkata bahwa engkau belum salat. Kemudian silakan ulangi salatmu. Kemudian laki-laki itu dia mengulangi salatnya. Kemudian dia datang lagi kepada Rasulullah dan memberikan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab salamnya. Kemudian Rasulullah menyampaikan lagi bahwa ulangi salatmu karena engkau belum salat. Sehingga laki-laki itu mengulangi salatnya hingga 3 kali. Kemudian dia kembali kepada Rasulullah. Dia menyampaikan salamnya kepada Rasul. Lalu Rasul menjawab salamnya. Kemudian terjadi 3 kali seperti itu. Kemudian laki-laki itu berkata, demi zat yang mengutus engkau ya Rasulullah membawa kebenaran, saya tidak bisa mengerjakan lebih baik dari semua yang saya telah lakukan tadi. Oleh sebab itu, ajarilah saya dalam hal salat ini, kata laki-laki itu. Kemudian Rasulullah SAW mengajarinya. Rasul yang mulia bersabda, bila engkau melakukan salat, bertakbirlah, bacalah ayat Al-Quran yang engkau hafal. Setelah itu, rukuklah hingga engkau tenang dalam rukukmu. Lalu bersujudlah engkau hingga engkau tenang pula dalam sujudmu. Lalu engkau berdiri hingga berdiri tegak. Lalu bersujud hingga engkau tenang dalam sujudmu. Bangunlah hingga engkau tenang pula dalam dudukmu. Kerjakanlah semua itu dalam seluruh salatmu. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Demikian yang diajarkan Rasulullah kepada laki-laki itu. Ada jeda antara bacaan yang satu dengan yang lain. Ini dalam bahasa agama adalah tumak ninahnya. Jadi salat kita tidak boleh
buru-buru. Kita harus menjaga adabnya, menjaga tumakninahnya, ada jeda, sehingga dengan demikian kita bisa melakukan salat yang khusyuk itu. Tetapi ketika salat kita lakukan secara buru-buru, tidak melakukan tumakninahnya, banyak gangguan di sana sini, boleh jadi salat kita tidak menjadi salat yang khusyuk. Allah juga berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 218 sampai 220. Alladzi yaraka hina taqum. Yang melihat engkau ketika engkau berdiri salat. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu melihat engkau, melihat kita ketika kita berdiri salat. Ketika kita dilihat Allah, ketika kita meyakini bahwa kita dilihat oleh Allah, insya Allah lah pastilah salat kita akan bisa menjadi salat yang khusyuk. Begitu pula dia ayat lebih lanjutnya, ataqalluba fi sajidin, dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Ataqallubaka fi sajidin. Jadi gerakan-gerakan salat kita antara gerakan yang satu dengan gerakan yang lainnya, itu semuanya sesungguhnya sangat disaksikan oleh Allah, sangat diketahui oleh Allah, sangat didengar oleh Allah. Innahu was-sami'ul alim. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Luar biasa. Maka sangat pantas ketika kita memahami, mengetahui bahwa Allah langsung yang menyaksikan salat kita. Antara gerakan yang satu dengan gerakan lainnya disaksikan oleh Allah. Maka yakinlah dengan demikian tentulah akan bisa salat yang kita lakukan menjadi salat yang khusyuk. Lalu cara yang keenam adalah kita harus menghadirkan hati kita. Hati kita hadirkan dalam salat itu. Tidak boleh kita dalam gerakan salat, kita dalam berniat salat, tetapi hati kita pergi entah kemana. Ketika itu pastilah salat kita tidak akan bisa khusyuk. Oleh sebab itu kita hadirkan hati kita. Seluruh perbuatan kita, hati kita, mata kita, gerakan kita, bacaan kita, kita hadirkan hati kita makna-maknanya kita ketahui, kita pelajari salat sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita akan melaksanakan salat yang khusyuk. Kita meyakini bahwa kita sedang beribadah kepada Allah. Kita meyakini kita sedang menghadap Allah. Allah melihat kita dan memperhatikan salat kita, sehingga salat kita akan menjadi salat yang khusyuk insya Allah. Dan ketika kita bisa melakukan salat yang khusyuk itu sesuai janji Allah, maka Allah akan memberikan balasannya surga Firdaus kepada kita. Tetapi ketika kita tidak melakukan salat, meninggalkan salat, merecehkan salat, menjadikan salat mainan, menjadikan salat asal-asalan, boleh jadi bukan surga yang kita terdapatkan. Boleh jadi akan Allah berikan hukuman neraka kepada kita. Oleh sebab itulah mari kita mempelajari salat yang khusyuk, melatih diri kita agar kita bisa melaksanakan salat yang khusyuk, dan insya Allah Allah akan memberikan ganjaran-ganjaran surga kepada kita. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.